dari Ocean Space Group, khususnya di CV Top Seluler dan juga di PT Media Seluler Indonesia. Yang kemarin kami sudah lakukan beberapa asesmen untuk Pasuhan, salah satunya adalah briefing mengenai persyaratan yang ada di perusahaan ini ketika Pasuhan bergabung dengan kami. Dan kemarin juga saya sudah melihat dari hasil psikotes yang sudah diisi, semuanya lolos ke tahap berikutnya, dan tahap ini saya akan lakukan interview terlebih dahulu, Pak, di HRD. Kalau memang dari tahapan ini sudah selesai dilakukan, lalu berikutnya nanti akan ada beberapa rangkaian lagi. Nah, di awal saya minta tolong untuk Pak Subhan, coba boleh memperkenalkan diri dulu dan juga menceritakan yang pengalaman Pak Subhan miliki ya. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Ibu Arlenia karena kesempatan yang sudah diberikan. Ini saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Muhammad Subat Sidik. Saya lahir di Cirebon pada tanggal 16 November tahun 1999. Saya merupakan lulusan dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya memiliki pengalaman kerja di bidang administrasi dan juga di customer service dengan fokus utama pada pekerjaan administrasi. Selain itu saya juga pernah bekerja sebagai admin toko ya Bu ya, dan di situ saya bertanggung jawab sebagai administrasi yang melakukan pencatatan barang masuk, barang keluar, dan juga pengelolaan stok, kemudian penyusunan laporan dan juga keuangan, pembuatan laporan keuangan harian, yang dimana dalam memenuhi kegiatan tersebut saya juga menggunakan Microsoft Office dan sistem kasir. Kemudian selain itu saya juga memiliki pengalaman sebagai customer service di toko yang sama dan juga di Grapari Telkomsel Indramayu, yang dimana dari pengalaman tersebut mendukung kemampuan saya dalam input dan verifikasi data pelanggan, pencatatan layanan, dan juga bekerja dengan sistem ya Bu ya, dengan sistem yang membutuhkan ketelitian dan juga keakuratan data. Pengalaman tersebut telah membuat saya terbiasa bekerja secara terstruktur, rapi, dan juga sesuai dengan prosedur. Selain itu saya juga berhasil menyelesaikan studi tepat waktu selama 4 tahun di Universitas Muhammadiyah Cirebon, di samping pekerjaan customer service dan admin toko yang saya lakukan, di mana mencerminkan komitmen, kemudian manajemen waktu yang baik, dan kemampuan disiplin yang baik. Terima kasih, cukup sekian dari saya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Subhan, domisili di mana Pak berarti? Saya di asli Cirebon kota Ibu. Kebetulan rumah saya dekat dari ini ya, kompleks seluler ya Bu ya, sekitar 5 menit dari rumah, seperti itu. Di mana Pak berarti Kedawung? Di Tentara Pelajar sih Bu. Oh, di Tuparef. Di Iya, Tentara Pelajar, sorry. betul, dekatnya Gerage sih Bu. Oke, oke. Tapi kalau saya lihat dari pengalaman kerja terakhir di Indramayu ya Pak, saat itu berarti PP kah atau tinggal di sana Pak? Waktu itu saya tuh PP sih Bu, selama 3 bulan lebih ya, dari Cirebon ke Indramayu ya, kurang lebih selama perjalanannya itu sejam sih Bu, dari sini ke sana, seperti itu. Hmm. Oke, masuk jam berapa Pak di sana sama pulangnya jam berapa? Waktu itu masuk tuh saya mulai datang ke kantor tuh kan jam setengah 8 ya Bu ya, karena sebelumnya memang kadang suka ada briefing dari atasan, dari regional, dan itu tuh saya sudah pasti jam setengah 8 itu sudah ada di kantor. Kemudian pulang tuh rata-rata sekitar jam setengah 6 atau jam 6, kadang juga lebih dari jam segitu sih Ibu. Hmm. Seperti itu. Oke, Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat Pak? Senin sampai Sabtu, cuman kalau Sabtu itu kan sampai jam 12 ya Bu ya, dan kalau Senin sampai Jumat itu pelayanan mulai dari jam 8 sampai jam 5. Kalau Sabtu jam 8 sampai jam 12.
Itu Bu. Oke, berarti di setiap harinya Pak Subhan ini jam 7.30 itu sudah ada di kantor atau baru OTW dari rumah Pak biasanya? OTW sih dari jam 6 kadang Bu, dari jam 6, jam 6 kurang, jam 7.30 tuh udah pasti ada di kantor. Nyampe tuh sekitar jam 7.20 atau 7.25 seperti itu sih Bu. Oke, Pak Subhan melakukannya sudah 3 bulan berarti kurang lebih ya? Iya, kurang lebih 3 bulan Oh, lebih sih Bu seperti itu. iya. Itu keluarnya karena apa Pak di CS Grapari? Sebelumnya karena memang saya kan masih dalam proses probation ya Bu ya, Mm-mm. dan itu juga merupakan salah satu pengalaman awal saya Bu di lingkungan kerja korporasi. Selama Mm-mm. masa probation ini sebenarnya saya menikmati proses belajarnya, terutama tentang kedisiplinan, SOP, dan ketelitian data. Namun seiring berjalannya waktu tuh saya merasa bahwa peran tersebut lebih menuntut kecepatan layanan sebagai frontliner ya Bu ya. Sementara saya rasa saya memiliki kekuatan justru lebih ke pekerjaan yang lebih fokus ke proses, kemudian pengelolaan data dan operasional yang terstruktur. Jadi dari situ tuh saya lebih paham arah karir saya sehingga saya membuka diri untuk posisi yang lebih uh, menuntut ketelitian yang sesuai dengan kemampuan saya seperti manajemen training di staf gudang ini Bu. Seperti itu. Oke, berarti untuk di posisi terakhir di Grapari sebagai customer service itu KPI-nya yang dituntut lebih kepada kecepatan dalam pelayanannya ya, berarti frontliner jatuhnya. Betul Ibu, frontliner. Jadi Oh, menghadapi pelanggan real time gitu mm-mm, ya Bu ya, dengan mm-mm. masalah yang berbeda-beda dan solusi yang harus cepat juga seperti itu. Oke, dari yang dilakukan saat di Grapari, selain banyak mayoritas dilakukan pelayanan tersebut untuk penginputan data dan lain sebagainya, tapi masih ada Pak atau gimana? Untuk penginputan data masih ada sih Bu, termasuk kan saya kan melakukan proses di belakang layar ya Bu ya, dan itu Mm-mm. pun harus ada data-data yang disesuaikan, kemudian yang saya juga harus catat juga data apa namanya, kayak misalkan keluhan pelanggan ini harus menggunakan apa namanya, solusi apa, seperti itu sih Bu. Dan juga ada laporan-laporan lain seperti laporan pelayanan pelanggan, kayak di hari ini saya melakukan berapa apa namanya, pelayanan, kemudian solusinya apa, seperti itu sih Bu. Hmm. Saat itu kenapa Pak tertarik untuk di posisi customer service representatif ini? Waktu itu tuh karena saya tertarik itu karena sebenarnya saya rasa saya sih saya suka mengobrol dengan orang gitu ya Bu ya, suka berbicara dengan orang, suka maksudnya suka bertemu dengan orang seperti itu. Cuman setelah saya terjun ke dunia customer service, saya rasa saya lebih suka mengobrol dengan seseorang, tapi untuk pekerjaan saya lebih suka di bidang administrasi seperti itu sih. Oke, kalau saya lihat dari riwayat pendidikan kan ini sebenarnya satu ilmu komunikasi ya, berarti memang secara karir harusnya relevan dengan yang Pak Subhan jalani saat di Grapari tersebut. Tapi pada realnya berarti Pak Subhan lebih menyukai bidang back office yang di administrasi atau gimana Pak? Betul Ibu, seperti itu. Oke. Oke, kalau saya lihat juga ini kan lulus di tahun 2023 untuk bekerja yang tadi Pak Subhan katakan baru di corporate itu di 2025. Berarti sebelumnya setelah lulus Pak Subhan ini kesibukannya freelance yang disebutkan di sini kah atau gimana? Iya Ibu, untuk pekerjaan yang saya lakukan sebelum pekerjaan saya terakhir itu jadi Mm-mm. freelance jasa perbaikan laptop dan komputer ya Bu ya, yang dimana dari situ juga saya melatih kemampuan komunikasi, sedikit kemampuan tentang administrasi juga, karena saya juga kan harus menyelesaikan servisan ataupun hal-hal yang secara administratif gitu ya Bu ya, kayak manajemen waktu untuk servisan dengan baik seperti itu, manajemen janji juga sama pelanggan, seperti itu sih Bu. Oke.
Ini dihandle oleh Pak Subhan sendiri atau di toko atau gimana Pak sistemnya? Sebenarnya ini dihandle dengan saya sendiri sih Bu, karena saya kan ngerasa sudah bisa buat buka servisa sendiri gitu ya Bu ya. Namun untuk apa namanya, pelanggan juga kadang nggak setiap hari gitu sih Bu, kadang ya setiap minggu sih pasti ada, dan bahkan sampai sekarang pun saya masih melakukan hal tersebut seperti itu. Oke, cuma memang di awal pernah di toko komputer juga ya Pak bekerja. Ya, Ini bekerja ya berarti ya? iya betul Ibu. Itu bekerja sambil kuliah sih Bu, karena waktu itu kan Oh, masih dalam situasi Covid ya Bu ya. Jadi ah, sambil mengisi waktu luang saya juga sambil bekerja seperti itu. oke. Berarti secara timeline waktu setelah lulus 2023 itu kesibukan dari Pak Subhan memang fokus untuk freelance perbaikan laptop dan komputer ini. Iya, betul. Dan Oke. saya juga apa sesekali mengikuti pelatihan-pelatihan gitu sih Bu, yang mendukung produktivitas saya seperti itu. Hmm. Ini kan jedanya berarti sekitar 2 tahun ya Pak, 2023 sampai 2025 ini. Pak Subhan belum ada pekerjaan sebelumnya yang memang mengikat di satu perusahaan. Memang dari Pak Subhan saat itu belum mendapatkan perusahaan yang cocok untuk bekerja di sepanjang tahun tersebut dan baru dapat saat di Grapari di Juli 2025 tersebut, atau memang Pak Subhan sendiri tidak berusaha untuk melamar di timeline waktu tersebut, Pak. Sebenarnya sudah banyak lamaran yang saya masukkan sih Bu, dari timeline ketika saya lulus akhir tahun 2023 itu sampai waktu pas 2025 Juli 2025. Cuman hanya saja saya belum mendapatkan tawaran-tawaran Hmm. pekerjaan selain dari yang Grapari Telkomsel itu sendiri sih Bu. Oke, berarti kalau dari Pak Subhan sendiri secara passion ataupun ketertarikan untuk melamar pekerjaan dari lulus sampai saat ini itu memang hanya fokus di satu bidang saat itu customer service saja kah? Atau eh, melamar di posisi mana saja yang Pak Subhan tertarik? Waktu itu yang saya lamar tuh di posisi customer service dan administrasi sih Bu, yang jadi hal yang saya tuju waktu pas melamar-lamar seperti itu. Kalau posisi dan juga posisi manajemen trainee seperti yang saya lamar di Ocean Space ini sih Bu. Cuman memang Hmm. hanya saja untuk rekrutmennya kadang hanya berakhir di interview, kemudian di psikotes seperti itu Hmm. sih. Oke. Kalau belajar untuk tadi kan berarti Pak Subhan suka yang berkaitan dengan data-data ya. Tadi kalau saya bisa simpulin dari pengalaman-pengalamannya juga. Berarti belajarnya di mana Pak untuk olah data dan lain sebagainya? Untuk aplikasinya atau uh, sosial media atau gimana Ibu untuk? eh dari Pak Subhan sendiri lebih ke otodidak sendiri kah atau memang itu saat menjalani pekerjaan di mana atau seperti apa? Waktu itu untuk penggunaan apa namanya, data ya, saya Mm-mm. waktu itu sempat kerja jadi admin toko juga tuh Bu, dan itu kan penggunaannya menggunakan Microsoft Excel untuk membuat laporan apa namanya, stok barang, kemudian keluar masuknya barang. Kemudian saya juga sempat menggunakan aplikasi pencatatan barang masuk dan keluar juga sih Bu, untuk stok toko seperti itu. Berarti Terus saya, belajar saat kerja. iya, belajar saat kerja, Ah, dan ditambah dengan saya mm-mm. waktu itu pernah ikut pelatihan Microsoft Office ya Bu ya, di Prakerja tahun 2024 kemarin seperti itu. Oke. Oke, kalau keluarga sendiri memang asli Cirebon, Pak, atau gimana? Iya, asli Cirebon Ibu. Oke, berarti semuanya orang tua, keluarga di Cirebon semua. Ya betul, di sini Oke, semua. oke. Sorry sebelumnya, berarti Pak Subhan ini anak pertama atau punya kakak adik atau gimana, Pak? Saya anak keempat sih Bu, dari 4 bersaudara, punya kakak Anak 3. terakhir berarti. Iya betul. Keempat, oke. Kakak tiga sebelumnya sudah menikah semua atau gimana, Pak? Sudah menikah semua Ibu, Oke, dan berarti tiga di rumah
tinggal pasukan dong. Ya betul, tinggal saya dengan ibu dan yang ketiga kakak saya itu sudah menikah semua sih Bu, seperti itu. Oke. Sorry, saya tanya terkait dengan ini ya Pak, karena kan ini menyangkut juga nanti Pak Subhan akan bekerja di luar dari pulau ya. Nah, Mm-mm. kalau dari orang tua sendiri mengizinkan Pak Subhan bekerja nanti di luar dari domisili ataupun lebih jauh di luar pulau, Pak? Nggak apa-apa sih Bu, karena sebelumnya memang orang tua saya mendukung saya di berbagai karir ya Bu ya, maupun Mm-mm. berbagai karir dan tempatnya juga pengen di dalam kota atau di luar kota, itu yang penting saya memiliki karir yang maksudnya nggak tergantung dengan orang tua gitu sih Bu. Oke, oke. Kalau untuk tiga kakak pasukan ini tinggalnya di Cirebon juga berarti dekat dengan orang tua rumahnya atau seperti apa, Pak? Kebetulan dekat semua sih Bu, tiga-tiganya. Berarti di Mm. rumah hanya ada Pak Subhan dengan ibu saja. Iya betul, kadang sesekali untuk kakak juga berkunjung ke rumah untuk cek keadaan ibu atau ya buat main aja sih Bu, seperti itu. Oke, kalau ayah gimana, Pak? Kebetulan untuk ayah waktu 2022 kemarin itu sudah berpulang sih Bu, bulan Juli. Oke, oke, Seperti itu. oke, oke. Nah, saya pastikan ya Pak, terkait dengan Mm-mm. keluarga ini, saya nggak mau nanti ke depannya ini seperti yang Pak Subhan tahu ya, kita kan kontraknya adalah 1 tahun Pak. Ketika Pak Subhan resign dan lain sebagainya, konsekuensinya itu cukup berat jika di MT. Denda, penalti, itu nominalnya nggak sedikit yang Pak Subhan juga sudah tahu ya kemarin Iya. saya jelaskan. Makanya saya ingin make sure dulu, apakah dari orang tua dan juga keluarga sudah mengizinkan ketika memang dari Pasuruan ini harus bertugas minimal 1 tahun di luar pulau seperti itu. Berarti kemarin sudah ngobrol dengan ibu saja ya. Iya, dengan Ah, ibu oke, karena oke. yang di rumah kan cuman ibu Mm, gitu mm, tuh mm. Pak. Seperti itu. Hmm, oke. Em, Berarti plan nanti ketika memang pasangan diterima bekerja dan nanti harus tinggal jauh dari orang tua, ibu berarti akan dijaga oleh kakak atau gimana Pak nantinya? Iya, kemungkinan besar sih nanti untuk orang tua akan dijaga oleh kakak sih Kak, Bu, karena Mm-mm. kebetulan juga kan nggak begitu jauh tuh Bu untuk rumahnya, jadi bisa sesekali apa berkunjung ke sini. Ini juga tuh dalam seminggu tuh kadang sehari 2 hari atau ya ada aja lah yang berkunjung ke sini, jadi ibu nggak Hmm. sendirian banget gitu. Oke, oke, oke. Oke, ini kan posisinya yang kami butuhkan seperti yang tadi saya jelaskan lebih spesifik. Kita ini program yang memang nanti staf gudang ini, manajemen trainee ini, kita akan mutasikan ke luar pulau ke em, gudang-gudang baru kami yang ada wilayahnya di Sulawesi khususnya. Berarti Pak Subhan nanti akan merantau juga ke area Sulawesi seperti itu. Nah, kalau dari Pak Subhan sendiri, kenapa Pak tertarik mengambil opportunity yang cukup jauh berarti dari rumah hitungannya? Sebelumnya karena saya niatnya itu untuk perkembangan diri sih Bu, karena selama ini kan Mm-mm. saya belum pernah buat merantau gitu ya, dan Mm-mm. saya nggak takut untuk sesekali merantau karena saya yakin untuk merantau itu sendiri kan buat perkembangan diri dan buat menambah pengalaman juga sih Bu, apalagi sebagai laki-laki seperti itu. Oh, karena dari sekolah sendiri sampai di kuliah memang di Cirebon semua ya Pak ini ya? Iya betul, belum pernah buat merantau sih Bu, jadi nggak apa-apa kalau misalkan ada kesempatan di luar daerah juga ya bakal saya ambil, karena saya yakin itu buat perkembangan diri saya sendiri juga. Oke. Nah, seperti saya ulang lagi Pak, seperti yang tadi saya sampaikan, ini kan kontrak kita 1 tahun ya, berarti artinya selama 1 tahun ini Pak Sugeng belum boleh resign ataupun mengundurkan diri mengikuti pelatihan yang sudah ada di manajemen dan ketika mengundurkan diri itu ada biaya training yang jumlahnya tidak sedikit untuk dibayarkan. Saya mau nanti
menghormati hal tersebut tidak terjadi. Makanya saya coba make sure beberapa kali ke Pak Subhan, apakah Pak Subhan yakin dengan apa yang nanti akan dijalani ini. Saya ingin tahu juga Pak, plan kira-kira kalau dari Pak Subhan sendiri, berarti untuk bekerja di luar pulau ini minimal berapa lama Pak? Kalau dari diri Pak Subhan sendiri ya, patokannya berapa lama Pak Subhan ini akan berkarir khususnya jauh dari keluarga? Sebenarnya nggak ada patokan tertentu sih Bu, yang penting mah Mm-mm. ketika saya ada di luar daerah dan saya juga bisa berkontribusi atau bisa apa namanya sudah ada perkembangan dalam diri saya gitu ya, dan Mm-mm. apa namanya bisa berkontribusi baik ke perusahaannya, saya nggak bermasalah untuk harus balik lagi atau gimana gitu sih Bu. Oke, tapi sejauh ini berarti so far untuk 1 tahun kita kontrak masih aman ya untuk Pak Subhan ya? Betul, masih aman seperti itu. Oke. Ada rencana menikah dalam waktu dekat, Pak? Mungkin kalau buat menikah sih belum ada ya Bu ya, karena saya Mm-mm. masih fokus buat mengejar karir dulu. Nanti kan setelah itu step-stepnya juga bakal terbentuk secara sendirinya gitu tuh Bu. Mm-mm. Seperti itu. Oke, berarti belum ada plan dalam waktu dekat untuk menikah ya? Iya betul. Oke, kalau untuk pasangan sendiri berarti sudah ada di Cirebon atau gimana nih? Sudah ada Ibu, cuman Oh, beliau setuju mm-mm. sih dengan keputusan apapun yang ingin saya ambil gitu. Demi Oke. maksudnya demi perkembangan dan diri saya lebih biar lebih baik lagi gitu sih. Oke, berarti Pak Suban sudah mengkomunikasikan juga ya dengan pasangan kalau nanti bekerja di luar pulau dan berarti harus ada konsekuensi lebih yang nanti akan dihadapi dari pasangan. Berarti sudah sepakat terkait dengan itu atau gimana? Betul Ibu, sudah sempat saya bicarakan juga dengan obrolan dengan pasangan saya, Mm-mm. dan hal itu jadi hal yang dikonfirmasi bersama-sama sih Bu, apa dengan dia dan saya sendiri gitu. Oke. Berarti kalau pasangan sendiri di Cirebon saat ini dan memang lagi kerja juga atau seperti apa, Pak? Kalau pasangan sih di Cirebon ya Bu ya. Ah, Namun dia sekarang tuh lagi apa namanya di rumah untuk menjaga usaha orang tuanya. Sebelumnya sudah mm, pernah bekerja selama kurang lebih 6 bulan dengan sistem kontrak mm. juga, dan sekarang lagi berusaha buat mencari pekerjaan lagi. Seperti itu. Oke, berarti dari pasangan juga lagi fokus untuk di karir juga saat ini. Iya, betul Ibu. Lagi fokus di karir juga. Oke, oke, sorry ya, beberapa informasi pribadi tadi saya sampaikan dan saya tanyakan di awal. Sekali lagi saya mau wanti-wanti Pak Subhan harus tahu terkait dengan konsekuensi manajemen trainee ini. Karena program yang memang kami develop ini waktunya nggak sebentar dan juga persyaratannya berat. Jadi ketika Pak Subhan bergabung dengan kami, mungkin Pak Subhan ini harus lebih ekstra dibandingkan dengan karyawan lainnya. Dalam hal ini secara handover pekerjaan, secara pembelajaran yang nanti akan diterima oleh Pak Subhan, beberapa challenge, KPI, dan lain sebagainya, itu jauh lebih berat dibandingkan dengan karyawan biasa, karena ini program yang memang kami develop untuk kebaikan dari si karyawan itu sendiri dan juga perusahaan tentunya. Nah, dari Pak Subhan sendiri, kalau terkait dengan data tadi kalau saya simpulkan berarti kurang lebihnya harusnya sudah familiar dengan data-data Excel dan lain sebagainya ya Pak. Kita sebenarnya di sini terbuka untuk fresh graduate yang memang belum mengerti ataupun belum paham sama sekali juga terkait dengan data. Tapi setidaknya dengan pengalaman yang tadi Mas Lubuhan sudah sampaikan ke saya, harapan saya kita tidak start di tanggal nol. Artinya Pak Subhan sudah ada beberapa step tangga yang sudah dilewatinya. Sebentar ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Berarti Pak Subhan sudah punya tangga step yang dilewatinya. Paling kita tinggal next melangkah lagi untuk beberapa pekerjaan yang Pak Subhan mungkin belum kuasai atau belum ketahui gitu. Kesiapan join sendiri Pak seandainya cocok dengan kita, berarti Pak Subhan bisa join secepatnya atau bagaimana? Bisa join secepatnya sih Ibu.
karena tidak terikat ya dengan perusahaan Iya, manapun. betul. Kan tidak terikat dengan apapun, Oke. perusahaan manapun seperti itu. Oke. Saya ulang lagi terkait dengan gaji yang Pak Subhan ketahui ya, biar kita itu untuk gaji mengikuti standarisasi UMK di daerah Cirebon terlebih dahulu, lalu nanti Pak Subhan akan mendapatkan salari penyesuaian ketika sudah berpindah ke area yang kami nanti akan tempatkan, dan nanti untuk gaji sendiri kita menyesuaikan dengan UMK yang ada di Jakarta. Tapi untuk nominal pastinya nanti saya akan berikan surat offering letter ataupun surat penawaran kerja ya. Saya akan kirimkan ke Pak Subhan. Nanti silakan untuk Pak Subhan bisa baca dan tanda tangani, karena saya perlu berdiskusi dulu dengan user. Utamanya adalah terkait dengan benefit ini, Pak. Saya coba berdiskusi dulu dengan user, apakah dari user mungkin ada adjustment ataupun ada penyesuaian yang dilakukan, itu juga perlu saya konfirmasi. Jadi untuk pasti mengenai gaji yang dipasangkan akan dapatkan, itu saya akan konfirmasi via offer letter menyusul ya Pak. Asuhan Siap. tunggu dulu aja info dari saya. Kalau nanti dari semua rangkaiannya oke, saya akan berikan offering letter ke Pak Subhan. Satu lagi Pak, seperti tadi untuk Excel, saya butuh tes yang harus dilakukan oleh Pak Subhan. Tes ini sebenarnya bisa dilakukan offline dan online, tapi sepertinya tidak memungkinkan untuk saat ini saya lakukan offline karena untuk penempatan head office kami sendiri ada di Jakarta, dan tapi untuk atasan dari Pak Subhan yang nanti akan menjadi atasan di gudang ini ada di Cirebon sih. Jadi interview user sudah pasti offline, tapi untuk tes Excel kemungkinan dengan saya online, Pak. Jadi nanti saya coba akan kirimkan agenda agenda tes Excel ke Pak Subhan. Besok paling ya saya kirim agendanya. Lalu nanti Pak Subhan silakan untuk datang ke Zoom kita juga. Di situ saya akan instruksikan bagaimana teknis pengerjaannya dan apa saja yang dilengkapi, syarat dan ketentuan. Saya juga akan kirim via WhatsApp. Nanti Pak Subhan tinggal ikutin saja apa yang ada di syarat dan ketentuan tersebut, apa saja yang perlu dipersiapkan dan lain sebagainya gitu. Nanti setelah dari tahapan tersebut sudah selesai, baru nanti kita lanjut ke interview user offline terakhir yang saya akan pertemukan Pak Subhan dengan user kami di Cirebon. Dari saya sementara itu dulu aja. Dari Pak Subhan ada yang ingin ditanyakan dulu ke saya atau sudah cukup? Saya mau izin bertanya dulu ya Bu ya. Boleh. Ada Mm-mm. dua pertanyaan yang sudah saya siapkan. Mm-mm. Ini untuk pertanyaan pertama, nanti kan saya tuh manajemen trainee gitu ya Bu ya. Nah Betul. itu nanti saya tuh lebih banyak dilibatkan langsung di operasional gudang atau lebih banyak observasi dan pendampingan sih Bu nanti di awal. Oke, untuk di awal, em, ini sebenarnya kan untuk posisi manajemen trainee ini adalah posisi baru yang akan kami buka di tahun ini dan next tahun depan ya Pak. Artinya kita itu belum ada percontohan sebenarnya Pak Subhan ini nanti akan mau dibawa kemana untuk goal secara pasti dari manajemen trainee ini. Tapi kalau yang ditanyakan oleh Pak Subhan, mungkin gambaran besarnya Pak Subhan akan banyak dilibatkan dalam operasionalnya. Jadi kita sistemnya sebenarnya lebih ke learning by doing aja sih Pak. Dari yang nanti akan eh, di handover oleh tim gudang kami, nanti Pak Subhan akan dilibatkan dalam proses operasional itu. Tapi yang membedakan adalah di mana kita punya KPI ataupun punya beberapa checklist khusus yang memang kita siapkan untuk manajemen trainee ini agar bisa mengukur kemampuan atau sejauh mana pasukan ini siap untuk dilepas dan bisa kami eh, share ataupun kami tempatkan di gudang-gudang yang ada di area Sulawesi gitu. Jadi kalau secara teknis bagaimana bagaimana
teknis dalam MT ini lebih banyak sebenarnya Pak Subhan akan terlibat langsung di operasionalnya gitu. Cuma sepertinya pada setiap minggunya kita juga libatkan Pak Subhan untuk meeting dan lain sebagainya untuk melihat sejauh mana Pak Subhan berkembang di MT ini dan sudah sesiap apa Pak Subhan untuk kami bisa lepas dan berangkatkan ke Sulawesi gitu Pak. Oke, baik. Eh, untuk pertanyaan yang tadi sudah terjawab ya Bu ya. Mm-mm. Untuk satu lagi ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nanti kan untuk eh, manajemen training ini ada indikator yang paling menentukan nggak ya Bu ya untuk Mm-mm. yang dinilai berhasil dan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya seperti itu. Pasti. Untuk manajemen training ini kita pasti akan ada indikator ataupun KPI ya Pak, Key Performance Indicator sendiri yang kami nanti akan create untuk Pak Subhan dan juga ya manajemen trainee yang lainnya nanti ketika memang diterima bekerja di kami dan apa saja indikator yang dikatakan mungkin berhasil ataupun lolos pasti kita akan infokan ke Pak Subhan agar Pak Subhan pun tahu apa saja yang perlu dicapai selama menjalani program MT ini. Jadi kalau tadi balik lagi ke pertanyaan Pak Subhan, apakah ada indikator khusus? Kita ada KPI khusus yang memang kami nanti akan siapkan pada program ini, Pak. Baik Ibu. Ada Dari lagi? Subhan cukup sibuk pertanyaannya. Siap. Oke, dari saya itu juga paling gini ya Pak. Nanti kita ketemu lagi besok. Saya coba akan eh, invite Pak Subhan untuk tes Excel besok, tapi menyusul ya Pak saya chatnya karena saya masih ada interview lanjutan. Nanti setelah selesai, baru saya akan hubungi Pak Subhan untuk mengabarkan agenda besok dilakukan kapan dan di jam berapa. Sementara dari saya itu dulu, dari Pak Subhan cukup, saya izin remove ya Pak dari Baik, Zoom-nya. Yes, ya. baik. Selamat siang. Selamat siang Ibu.